Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi di channel kami Papa Ruby, media belajar dan berbagi bagi guru di Indonesia. Nah, ada kabar baik bagi Bapak Ibu guru dimanapun berada. Ini khusus kami sampaikan bagi Bapak Ibu tenaga honorer yang sampai saat ini masih butuh kepastian terkait yakni bagaimana keberlanjutan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau guru P3K. Nah, beberapa waktu lalu Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim ini melakukan rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Menteri di pemaparannya. Ini terkait dengan bagaimana formasi tahun 2023 terkait keberlanjutan guru P3K. Nah, baik, sekarang kita simak bersama bagaimana penyampaian Bapak Menteri di rapat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hetifah dan jajaran Wakil Ketua dan anggota Bapak Ibu anggota Komisi 10. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini kami akan melakukan paparan singkat mengenai apa saja progres yang sudah tercapai dalam seleksi dan mekanisme pemenuhan kebutuhan guru P3K. Untuk bagian pertamanya, kami akan mengundang Bu Nunu, Dirjen GTK, untuk membahas apa yang sudah terjadi sampai saat ini. Lalu saya akan sedikit memaparkan ke depannya apa kesepakatan yang sudah diambil di antara Kemendikbudristek, Kemenpan, Kemenq, dan Kemdagri mengenai ke depannya bagaimana kita membuat solusi permanen sehingga masalah ini rampung sebelum kita di tahun ke depan ini. Saya persilahkan Bu Nunu, silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu yang saya muliakan. Baik, langsung ke bagian 1, hasil seleksi guru P3K tahun 2021 sampai 2023, menjawab tadi pertanyaan Ibu Hetifah terkait dengan sampai sejauh mana saat ini jumlah guru honor atau non-ASN yang sudah menjadi ASN. Sampai saat ini sudah terdapat 544.292 guru non-ASN menjadi ASN sejak seleksi tahun 2021 sampai dengan 2002 kemarin. Namun kami sampaikan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang tahun 2021 hingga 2022 dengan 2 kali seleksi belum mencapai hasil yang maksimal. Tahun 2023 saat ini masih diperlukan lagi 601.286 formasi di sekolah negeri. Dan ini akumulasi dari formasi-formasi yang selalu tidak terpenuhi dari tahun ke tahun. Di layar ada ilustrasi bagaimana formasi yang diajukan tahun 2021 sebesar 1.250.000, namun formasi yang diajukan pemerintah daerah hanya 506.000 saja atau 44% dari kebutuhan. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dan hasil yang lulus tahun 2021 sejumlah 293.860. Sehingga formasi tahun 2022 menjadi bertambah besar karena ada sisa formasi sebelumnya plus guru yang pensiun tahun 2023 sehingga formasi sebesar 781.000. Namun sekali lagi dengan berbagai upaya bersama kementerian lain, formasi yang diajukan Pemda baru hanya 41% saja. Dan yang lulus adalah sejumlah 250.432. Tahun 2023, Ibu Hetifah, tadi pertanyaan Ibu, kami mengajukan lagi formasi sejumlah 601.000. Dan ini adalah sisa formasi sebelum-sebelumnya plus guru yang pensiun di tahun yang akan datang, sehingga formasi itu sejumlah 601.000. Sampai putaran koordinasi dengan pemerintah daerah, kami dapat informasi dari Menpan RB bahwa jumlah formasi yang diajukan saat ini baru mencapai 278.000 atau 46% dari kebutuhan. Jadi sepanjang tahun sampai tahun ini hanya tidak mencapai 50% usulan pemerintah daerah. Berbagai upaya sudah dilakukan Bu, pendekatan, koordinasi, desk to desk dan lain sebagainya, tetapi tetap saja formasinya masih sejumlah ini.
Di slide berikutnya ini menggambarkan bahwa bagaimana perkembangan daerah-daerah di slide sebelumnya, daerah-daerah provinsi-provinsi di mana daerah-daerah yang usul formasinya baik dan sisa kebutuhannya besar. Jadi makin ke bawah itu makin daerah-daerah yang sisa formasinya besar. Dan ini tidak berbanding selalu mengatakan bahwa daerah timur formasinya sisanya besar. Karena di tahun 2023 ini misalnya, di sini seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, itu adalah daerah-daerah yang sisa formasinya besar sekali, artinya usulannya tidak sesuai dengan kebutuhan kami. Nah, jadi jelas Bapak Ibu sekalian di penyampaian Menteri Pendidikan di rapat kerja antara Komisi 10 DPR dengan Kemendikbudristek, ada garis besar yang bisa kita simpulkan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa selama ini daerah yang masih tidak maksimal dalam mengajukan formasi yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, akhirnya di tahun 2023 ini formasi secara penuh diambil alih oleh Kemendikbudristek. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian dikuatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2022. Nah, di Juknis ini Bapak Ibu sekalian ini mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Nah, di PMK nomor 212/PMK.07/2022 ini kita langsung saja ke lampirannya Bapak Ibu sekalian. Di lampiran pertamanya disampaikan ini bagian A mengenai rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 Bapak Ibu sekalian yang diperhitungkan dalam bagian DAU atau dana alokasi umum penggajian formasi P3K. Nah, kita ambil satu sampel Bapak Ibu sekalian, ini khusus untuk Provinsi Sulawesi Barat yang memang kemarin di tahun 2022 Bapak Ibu sekalian formasi yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini belum maksimal menurut kami Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat untuk formasi guru, ini jenjang guru di Provinsi Sulawesi Barat, ini jenjang guru Dikmen Bapak Ibu, pendidikan menengah, yakni guru SMA dan SMK. Formasi yang diajukan hanya 225 Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara itu di tahun 2023 ini naik 4 kali lipat Bapak Ibu sekalian. Ini 820 orang yang diterima atau formasi yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi di tahun 2023. Yang diajukan adalah 820 formasi atau 820 guru yang diajukan. Jadi ada peningkatan yang signifikan Bapak Ibu sekalian. Dari tahun 2022 kemarin itu 225 naik menjadi 820 guru. Nah, hal yang sama di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Kita ambil contoh misalnya Kabupaten Mamasa. Di tahun 2022 kemarin, Kabupaten Mamasa tidak mengajukan formasi atau tidak mengajukan formasi guru. Sementara di tahun 2023 ini diajukan 882 guru Bapak Ibu sekalian. Artinya ada peningkatan yang signifikan sekali. Begitupun dengan Kabupaten Polewali Mandar. Di Kabupaten Polewali Mandar hanya 164 guru di tahun 2022. Yang diajukan di tahun 2023 itu adalah 2118 Bapak Ibu sekalian, 2118 formasi untuk 2023. Jadi ini kabar baik Bapak Ibu sekalian bagi Bapak Ibu guru honorer di daerah. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran bahwa bagaimana keberlanjutan guru P3K di tahun 2023 ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan di-share jika bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.